Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi sadaqan nabiyyu ala haditsih. Hadirin jamaah Masjid Al-Ittihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari 1500 tahun yang lalu Baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kabar gembira terkait dengan bulan Ramadan ini. Kata beliau, idza dakhala Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka lebar-lebar pintu surga, wa ghuliqat abwabun niran, dan ditutup rapat-rapat pintu neraka, wa sufidatis syayatin, dan setan-setan semuanya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi lebih dari 15 abad yang lalu, di mana Nabiullah Muhammad pernah menyampaikan bahwasanya apabila masuk bulan Ramadan maka pintu surga dibuka lebar-lebar oleh Allah. Artinya di bulan Ramadan ini begitu besar peluang kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. 99,99% peluang itu kita punya untuk mendapatkan surganya. Sehingga apabila ada orang ia hidup berpuluh-puluh tahun, akan tetapi kemudian ketika mati ia tidak masuk ke dalam surganya Allah, kata Bang Haji Roma Irama dengan sonetannya, sungguh terlalu ani, kalau ada aninya. Kenapa? Dia diberi kesempatan oleh Allah berulang kali berjumpa dengan bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan Allah buka lebar-lebar pintu surganya. Akan tetapi ketika ia mati ternyata ia tidak masuk ke dalam surganya Allah. Wahya nemen ang mengkonon sih. Ibarat orang main bola, pemain sudah berhasil melewati kiper, di belakang udah enggak ada lagi pemain back, ia tinggal seorang diri menguasai bola di depan gawang. Iku ibarat kata enggak usah ditendang lagi, diempos wae manjing bola lu. Napo beli bisa manjing lu? Wah ya nemen anggarannya kayak mengkonon sih. Begitupun seseorang di bulan Ramadan pintu surga dibuka lebar-lebar oleh Allah. Akan tetapi apabila ada orang yang mati akan tapi ternyata ia tidak masuk ke dalam surganya Allah, maka berarti ada masalah besar semasa hidupnya. Barangkali semasa hidupnya ia seringkali berjumpa dengan bulan Ramadan setiap tahunnya, akan tetapi ia menyia-nyiakannya begitu saja. Na'udzubillah min dzalik wa Allahumma ba'idna min dzalik. Yang kedua kata Rasul, wa ghuliqat abwabun niran. Di bulan Ramadan ini pintu neraka ditutup rapat-rapat sama Allah. Artinya tipis sekali peluang kita untuk masuk ke dalam nerakanya Allah. Kenapa? Karena pintu nerakanya sudah dikunci rapat oleh Allah. Sehingga apabila ada orang ia hidup berpuluh-puluh tahun
Setiap tahunnya ia berjumpa dengan bulan Ramadan, akan tetapi ketika ia mati ternyata tetap masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wah, ya keterlaluan ang. Kenapa pintu neraka sudah ditutup sama Allah, kenapa dia bisa masuk neraka? Anu je Pak Ustad, pintu neraka jadi buka dewek nyato beli uang beli umum gaya mengono tuh. Pintu neraka sudah ditutup sama Allah, dibuka sendiri sama dia. Encang je pengen ngerasa nih, je pengen coba-coba neraka lu kayak apa rasa, wah ya nemenarane. Maka jangan sampai pintu neraka yang sudah ditutup rapat-rapat oleh Allah di bulan Ramadan ini kemudian oleh kita dibuka dengan sendirinya. Dengan apa? Dengan kita tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Maka manfaatkan bulan Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak tadarus Al-Quran, lebih sering-sering lagi kita infak dan sedekahnya. Maka insya Allah itu usaha kita yang berarti kita tidak ingin membuka pintu neraka yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Rasul, wasufidatis syayatin. Di bulan Ramadan ini setan-setan semuanya dirantai sama Allah, diikat sama Allah. Kalau kata orang Indramayu bilang dicancang, setannya lu dicancang. Ada yang nanya, Ustadz, kalau bulan Ramadan setan-setan semuanya diikat, dicancang semua sama Allah. Tapi kenapa di bulan Ramadan ini masih banyak orang yang malas sholatnya, masih banyak orang yang malas tadarus Al-Qur'annya, masih banyak orang yang al-bakhilu wal meditu wal qaretu infak sodakohnya, masih banyak orang yang nemen maksiatnya. Katanya setannya di bulan Ramadan ini semua diikat sama Allah. Itu ikatannya pada ucul semua atau gimana? Setan juga ada ucul kayak bedus we setannya. Bukan karena setannya yang terlepas, akan tetapi apabila demikian adanya, memang berarti mereka sendiri manusia sudah menjadi setan yang berwujud manusia. Kenapa demikian? Karena setan itu kata Allah ada dua macam. Ada yang pertama syayatinul jin, setan dari kalangan bangsa jin. Yang kedua ada syayatinul ins, setan dari kalangan bangsa manusia. Setan dari bangsa jin itu merkayangan, gendorwo, kolorijo, kelong wewe, pocong, tuyulango, kuntilanak, wala aliwasobi ajmain. Wah, itu yang sering mengganggu manusia, tiba-tiba penampakan di mana-mana, itu setan dari kalangan bangsa jin. Ada bocil-bocil mau berangkat ke masjid, mau sholat tarawih malam-malam, ternyata di kegelapan ada putih-putih, lari ketakutan disangka pocong, ternyata dilihat nenek-nenek mau berangkat ke masjid. Itu setan dari kalangan bangsa jin. Yang kedua setan dari kalangan bangsa manusia. Siapa itu? Yakni mereka yang ia diberi kesempatan memasuki bulan yang mulia ini, akan tetapi tidak mau berhenti dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukannya. Na'udzubillah min dzalik wa Allahumma ba'idna min dzalik. Makanya hadirin, ini bulan Ramadan hakikatnya bulan pembuktian, di mana banyak orang ketika di luar bulan Ramadan mereka malas ibadahnya, semangat maksiatnya, mereka selalu mengkambing hitamkan setan. Kenapa kamu itu malas sekali ngaji, sholat? Sayanya itu godaan setannya kuat pisan di luar Ramadan. Kenapa kamu itu maksiat terus-terusan, nggak tobat atau gimana? Aduh, gangguan setannya kuat pisan di luar bulan Ramadan. Maka datanglah bulan Ramadan. Setan-setan semua diikat sama Allah. Secara implisit atau secara tidak langsung Allah bilang ke kita, oke, kemarin-kemarin di luar bulan Ramadan kamu seringkali mengkambing hitamkan setan ketika kamu malas ibadah.
semangat maksiatnya. Oke, sekarang bulan Ramadan setan-setan semua diikat olehku. Sehingga kalau setan sudah diikat olehku, kata Allah secara implisit, ketika setan di bulan Ramadan ini sudah diikat olehku, akan tapi engkau tetap bermaksiat kepada Allah, masih malas ibadahnya kepada Allah, maka hakikatnya itu bukan karena godaan setan yang terkutuk, melainkan engkaunya sendiri yang sudah berubah menjadi setan yang berwujud manusia. Makanya orang kalau maksiat di bulan Ramadan jangan nyalain setan. Kenapa? Setan nggak terima. Kenapa ente aku puasa-puasa aku maksiat bae. Waduh, digodain setan. Setan sambil tangannya diikat, dia nggak terima. Kurang ajar, isun beli ngapa-ngapa kan nyalakan isun. Na'udzubillah min dzalik wa Allahumma ba'idna min dzalik. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini digambarkan oleh Allah, digambarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang sesungguhnya itu adalah kabar gembira bagi kita, mana pintu surga dibuka lebar-lebar oleh Allah, pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah, setan-setan pun diikat dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ibarat kita main bola, hadirin, kita ibarat main bola itu kita seperti main bola udah enggak ada lawannya. Kita punya gawang sudah ditutup rapat. Lawan punya gawang dibuka lebar-lebar. Hingga kalau misalnya kita main bola yang itu lawannya sudah pada diikat, artinya kita nggak ada lawannya, kita tetap masih kalah main bolanya. Wa ya nemen anggaya mengkonon sih. Hadirin, yuk mari sama-sama kita manfaatkan peluang emas yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini. Minimal target kita selesai Ramadan kita diampuni semua salah dan dosanya oleh Allah. Enggak mesti kita muluk-muluk supaya dapat pahala sekian, enggak usah. Mau tadarus Al-Quran enggak usah ngitung-ngitung pahala. Ustaz jarene lamun baca Quran ku pahalanya 1 huruf ku 10, betul. Berarti isun lamun baca Quran pahalanya pirang-pirang, bener. Tapi aja mikiri pahala be. Kenapa? Kita mengejar pahala, barangkali memang kita pahala kita banyak, akan tapi jangan-jangan dosa kita pun banyak juga. Akhirnya gali lubang tutup lubang. Maka minimal target kita selesai bulan Ramadan ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang rugi adalah orang yang diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, akan tetapi hingga Ramadan pergi meninggalkannya, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwa siapa orangnya yang berpuasa di bulan Ramadan, qiyamul lail di bulan Ramadan, karena landasan iman, karena landasan keikhlasan, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah, baik dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka itulah sebabnya di bulan Ramadan ada ajaran doa yang disampaikan oleh Nabi, asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Astagfirullah, aku memohon ampun kepada Allah. As'alukal jannata, aku meminta kepadamu surga ya Allah. Wa a'udzubika minan nar, dan aku berlindung kepadamu dari panasnya api neraka. Allahumma innaka afuwun, ya Allah ya Rabb, sesungguhnya engkau Tuhan yang maha pengampun, tuhibbul afwa, engkau menyukai orang-orang yang selalu memohon ampun, fa'fu anna, maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah ya Karim. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baca doa ini dengan khusyuk, baca doa ini dengan serius. Kalau kita baca doa ini enggak khusyuk, nanti Allah secara tidak langsung bilang ke kita, "Ibu serius belum jalu pangapuran ngisun nih." Jangan sampai demikian. Semoga ada faedah, semoga ada manfaatnya, semoga ceramah yang singkat ini ada hikmah yang bisa kita ambil darinya. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Istawu wa'tadilu. Salat tarawih silakan diisi satu lagi.